Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Buat great people yang baru pertama kali nonton channel YouTube Fugol Coffee Roaster, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu atribut rasa yang cukup penting di dunia industri specialty coffee. Atribut rasa ini adalah salah satu atribut yang akhirnya bisa membuka mata banyak orang, terutama orang-orang yang baru ngopi dan orang-orang tahu kopi itu hanya pahit. Dan ketika orang-orang tahu atribut rasa ini, orang-orang baru mengerti, oh ternyata kopi itu bisa seperti ini loh. Dan orang hanya taunya kopi itu manis kalau dipakai gula, atau kopi itu pahit kalau tidak pakai gula. Dan ternyata orang tidak tahu kalau ternyata atribut ini sangat-sangat berperan penting di dalam struktur rasa kopi. Dan atribut ini adalah acidity. Nah, great people, hari ini kita akan ada quiz. Jadi kalau tidak nonton sampai akhir, nggak bisa jawab pertanyaan, nggak bisa dapat hadiah. Jadi salah sendiri kalau tidak menyimak. Oke? Acidity dalam kopi itu apa sih? Jadi kalau menurut SCA mendeskripsikan acidity itu sebagai brightness kalau positif dan disebut sour kalau negatif. Orang Indonesia ini kan nyebut asem nih. Kalau asem tuh konotasinya selalu negatif. Makan mangga, ih asem mangganya, nggak manis. Makan apel, ih apelnya asem. Itu selalu konotasi asem tuh negatif. Sedangkan kalau bahasa Inggris itu lebih lebar penggunaannya. Acidity itu bisa disebutkan bright. Kalau bright cerah berarti itu positif. Kalau sour asem sepet, nah itu negatif. Jadi dia bilangnya kopi itu rasanya life, hidup, kemudian manis dan punya karakter seperti buah-buahan segar, dan rasa itu bisa didapatkan ketika kopi itu pertama kali diseruput. Nah itu adalah acidity. Mungkin ini sama kayak pertama kali kita coba kopi filter ketika kita disuduhin oleh barista atau teman kita, atau kita coba nyeduh sendiri di rumah. Pas kita minum pertama kali, kok kopinya ada rasa asam kayak buah-buahan ya? Itu yang pertama kali gue rasakan tahun 2014 pas gue minum filter kopi. Gue berpikir, oh ketika kopi ini disuduhin pasti rasanya cuma pahit aja. Ternyata ada asam, ada acidity yang rasanya manis, menarik seperti buah-buahan. Disitulah gue baru sadar ternyata rasa kopi nggak sesimpel yang kita tahu. Kopi yang pahit yang dipakai susu kental manis jadi manis, ternyata tidak seperti itu guys. Banyak orang berpikir ketika mereka dapetin kopi yang asam, kopi itu basi. Nah ini adalah mitos yang paling sering gue temukan, apalagi ketika kita pergi ke daerah di luar Pulau Jawa. Gue sendiri asal dari Pontianak, dan ketika gue mendapatkan kopi yang rasanya asam, kita pasti bilang, nih kopi udah nggak bener nih, udah kelamaan dimasaknya, udah basi. Padahal mungkin ternyata kopi itu Arabica, kita nggak tahu. Karena di otak kopi itu pahit pasti. Nah orang-orang berpikir kalau kopinya terlalu asam, kopi itu berarti tidak baik lagi kualitasnya, atau mungkin bahkan berpengaruh ke kesehatan mereka. Ada orang-orang yang datang ke Fugol ngomong, ini saya makin cari kopi yang asamnya rendah supaya tidak kena ke lambung saya. Padahal sebenarnya rasa acidity, rasa asam dari rasanya itu punya ikatan yang berbeda dengan tingkat kafein. Sebenarnya yang mempengaruhi ke badan itu adalah tingkat kafeinnya, bukan rasa asamnya. Kalau kenapa orang makan buah yang ada asamnya fine-fine aja, tapi minum kopi yang rasanya asam sakit? Itu kan kayak jadi pertanyaan, apakah sebenarnya hal itu datang dari rasa kopinya atau dari kandungan kopinya sendiri? Kalau kita lihat, kita punya data, ada tingkatan pH dari yang paling asidik sampai paling rendah asidnya, yaitu tingkat alkalin. Nah kalau teman-teman sering minum air-air dengan pH tinggi, pH 7+, pH 8+, teman-teman pasti merasakan kalau kopi tersebut rasanya lebih cenderung manis, bulat, dan rasanya tidak asam. Tapi kalau teman-teman minum air yang pH-nya rendah banget, seperti air distilasi seperti Amidis atau Cleo bahkan yang pH-nya rendah banget, rasa airnya seperti asam, ada kayak asam-asamnya gitu. Nah itu disebabkan oleh tingkat pH. Nah contoh pH yang rendah dan contoh pH tinggi. Contoh pH rendah tuh ada di lemon. Lemon tuh pH-nya rendah banget, hanya sekitar 2. Atau misalnya cuka tuh ada di angka 3. Tapi kalau teman-teman merasakan pH-nya lebih tinggi, contohnya air minum. Air minum biasa standar pH-nya 6,8 sampai 7. Nah itu nggak ada rasa asamnya. Bahkan sampai di pH-pH yang lebih tinggi, ke arah sana kita akan mendapatkan pH yang lebih tinggi itu misalnya di dalam kandungan darah. Darah itu pH-nya 8. Terus kalau misalnya kita sabun tuh udah masuk ke alkalin, pH-nya 12. Jadi makin ke sana makin tinggi. Makin tinggi tingkat alkalinnya, makin tinggi pH-nya, biasanya rasanya cenderung pahit. Jadi teman-teman pernah ngerasain kegigit sabun pahit kan? Nah kan ada lagunya tuh, tikus makan sabun, tikus makan sabun. Karena akhirnya setelah kita sadari tanpa adanya acidity yang positif ini, pasti kita tidak akan merasakan rasa kopi yang lebih better daripada kopi-kopi yang dari dulu kita pelajari sebelumnya. Yang dimana balik lagi, kopi itu hanya pahit, kopi itu gelap, kopi itu harus pakai gula dan pakai susu kental banget. Ketika kopi
roasting, si GA ini akan pecah dan akan terurai. Nah, bentuk uraian yang pertama itu ada namanya kafeik sama quinic. Nah, gua dulu pernah gua pernah coba merasakan apa rasanya kafeik acid dan apa rasanya quinic acid. Di kafeik acid ini, kafeik ini berguna untuk ternyata membentuk aroma dan flavor dari si kopinya. Sedangkan kalau quinic biasanya punya kontribusi untuk rasa pahit atau astringent. Astringent itu adalah rasa asam yang nempel di ujung pangkal lidah. Biasanya kalau kita minum, ini rasanya asamnya nempel banget ya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan astringent. Atau bisa juga disebut dengan dry. Jadi orang sebutin dry sama astringent itu kadang suka beda-beda tipis, tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Balik lagi ke kafeik sama quinic. Nah, kita pernah cobain apa sih rasanya kafeik sama quinic. Itu sebenarnya rasanya kayak quinic tuh lebih kerasa pahit, kafeik tuh hampir nggak ada rasanya, kayak flat dia. Jadi kayak ditetesin ke air itu rasanya kayak lebih flat, tidak lebih kerasa dibandingkan jenis acid yang lainnya. Dalam tahap roasting, acid itu bisa dipecah juga, akhirnya dia berubah makin panjang, ada kandungan gula yang dibakar, yang akhirnya terkaramelisasi dan dia menjadi namanya organic acid. Nah, organic acid inilah yang membentuk rasa-rasa yang seperti kita tahu sekarang. Ada beberapa organic acid yang paling terkenal. Yang pertama ada malic acid. Jadi malic acid ini adalah jenis acidity yang biasa kita temukan di dalam buah-buahan seperti apel atau stone fruit. Nah, apel, apapun jenis apelnya pasti acidity-nya malic. Apapun jenis stone fruitnya, mau itu plum, mau itu peach, mau itu apricot, itu pasti malic. Biasanya berry-berryan juga itu acidity-nya malic. Tapi ada orang juga yang mendeskripsikan berry itu ada citriknya. Tapi sebenarnya di dalam buah-buahan normalnya pasti ada malic sama citrik, tapi sebenarnya lebih banyak mana kandungannya. Nah, kalau di dalam apel dan stone fruit biasanya lebih dominan malic. Acidity yang kedua ada namanya citrik. Nah, dari namanya aja citrik, citrus. Mirip kan? Dan citrik ini biasanya kita temukan di buah-buahan jeruk-jerukan atau buah-buah yang biasanya warnanya kuning-kuning. Nah, biasanya ada citrik-citriknya. Nah, jeruk udah pasti acidity-nya citrik. Nanas udah pasti acidity-nya citrik. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan jeruk-jerukan pasti acidity-nya citrik. Kalau kalian rasakan apa bedanya malic dan citrik, pasti berbeda. Malic biasanya lebih manis, citrik biasanya kita rasakan kayak lebih asam. Kemudian ada jenis acidity yang ketiga namanya tartarik. Tartarik adalah jenis acidity yang selalu biasa kita dapatkan di anggur atau grapes. Nah, kalau kita makan buah anggur, kita pasti mendapatkan salah satu jenis acidity yang menurut gua rasanya elegan. Tidak seperti malic, tidak seperti citrik, tapi berbeda dan rasanya lebih elegan. Dan biasanya aromatik. Nah, ini adalah tartarik. Ternyata pisang juga mengandung acidity tartarik. Gua juga baru tahu. Yang terakhir ada asetik. Nah, asetik ini adalah biasanya jenis acidity yang sifatnya negatif. Asetik ini biasanya jenis acidity yang kita katakan sour. Yang biasa kita temukan di buah-buahan yang sudah over fermented, yang sudah hampir busuk, atau jenis cuka. Nah, itu kita sebut dengan asetik. Berbeda dengan tiga acidity sebelumnya, asetik adalah jenis acidity yang biasa kita kategorikan sebagai defect. Jadi ketika kita dapat acidity asetik, berarti acidity itu atau kopi tersebut atau buah tersebut sudah tidak optimal kondisinya. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga acidity ini terbentuk dalam sebuah kopi? Jadi ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah origin atau altitude. Di mana kopi tersebut tumbuh akan memberikan tingkat acidity yang berbeda-beda. Kopinya tumbuh di Afrika kah? Kopinya tumbuh di Kamojang kah? Kopinya tumbuh di Fugol, di Pasir Salam, itu acidity-nya berbeda-beda. Kopinya punya tingkat ketinggian yang berbeda-beda, juga akan menghasilkan acidity yang berbeda jenisnya. Biasanya, kopi-kopi yang dari dataran tinggi punya acidity yang lebih tinggi tingkatnya. Kopi-kopi yang tumbuh di dataran rendah, acidity-nya pasti lebih low. Varietas atau spesies varietas Arabica pasti lebih tinggi acidity-nya daripada Robusta, itu udah pasti. Oke? Jadi salah satu faktor keduanya adalah spesies atau varietas. Varietas seperti Lini S akan punya acidity yang berbeda dari Sigara Ruta. Varietas seperti Geisha akan punya acidity yang berbeda dari Sudan Rume. Jadi spesies dan varietas dua hal yang berbeda, dan dua hal yang berbeda ini menentukan tingkat acidity dari si kopinya. Kemudian proses pasca panen. Nah, biasanya kopi dengan proses wash punya acidity yang lebih bright ketimbang kopi dengan proses natural. Tapi orang vice versa, orang suka mengatakan ini kopinya natural, lebih asam dari wash. Belum tentu Ferguson, karena tingkat kopi dari natural punya kandungan gula yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi biasanya justru kopi natural sebenarnya lebih manis ketimbang kopi wash. Tapi kopi wash lebih asam dari kopi natural. Tapi bisa juga ada kopi natural yang punya acidity lebih tinggi. Sebenarnya bukan tingkat acidity-nya, bukan kandungan asamnya, tapi sebenarnya intensitas rasanya. Jadi kandungan yang terdapat di dalam kopi
walaupun prosesnya berbeda, tapi intensitas rasanya berbeda, itu berbeda. Bisa ngikutin nggak sampai sini? Jadi intensitas rasa sama kandungan itu berbeda. Jadi bisa aja rasanya lebih asam, tapi setelah dicek kandungan acidity-nya lebih rendah ketimbang rasa asam yang lebih rendah intensitasnya, tapi dia ternyata punya kandungan asam yang lebih tinggi. Kira-kira begitulah. Yang terakhir adalah profile roast. Ini udah jelas banget. Makin terang kopinya, makin tingkat acidity-nya lebih tinggi. Makin gelap kopinya, makin tingkat acidity-nya lebih rendah. Ini udah gampang banget. Jadi dari tadi gue udah ngomong berbusa-busa, berbuih-buih, berombak-ombak nih ya. Great people ya. Udah panjang banget nih, udah capek banget nih, udah keram nih mulut gue nih. Sekarang gue ada pertanyaan untuk quiz. Pertanyaannya adalah, sebutkan jenis acidity yang tidak termasuk ke dalam organic acid. Tolong sebutkan, tolong jelaskan, dan kasih tahu rasanya seperti apa. Tulis di kolom komentar. Iya, kalau masih nggak ngerti, nggak tahu jawabannya di mana, tonton ulang. Syaratnya gampang. Great People akan mendapatkan free 200 gram roasted beans dari Frugal Coffee Roaster. Caranya adalah jawab, tulis di kolom komentar. Tunjukin kalau Great People sudah subscribe. Tunjukin kalau Great People sudah follow Instagram kita. Great People bisa tag ke Instagram story dari Frugal Coffee Roaster. Oke? Caranya gampang banget. Pertanyaannya lebih gampang lagi. Hadiahnya maknyus. Oke, Great People, terima kasih sudah mengikuti kuliah kita hari ini. Terima kasih Great People. Semoga apa yang kita jelaskan hari ini tentang acidity dapat menjadi manfaat dan dapat menjadi berkat buat Great People semuanya. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang biasanya pasti kalau quiz kolom komentar isinya pasti cuma jawaban doang, tidak ada yang bertanya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa cek Shopee, cek Tokopedia, dan cek TikTok Shop kita. Ada kopi-kopi teranyar dari Frugal Coffee Roaster. Sampai bertemu di video selanjutnya.